selamat pagi. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agustina Bude. Saya Maria Virayani Eklensia Departo. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perilaku biaya dengan judul jurnal Analisis Perilaku Biaya, suatu studi komparasi konsep teoritis dan praktik pada biaya produksi atau manufacturing cost yang diteliti oleh Didik Kurniawan. Analisis perilaku biaya, suatu studi komparasi konsep teoritas dan praktik pada biaya produksi manufacturing cost. Biaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Jenis biaya ini tidak akan mengalami perubahan dalam jumlah totalnya, in total cost. Sering dengan naik turunnya produk yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan proses manufaktur atau cost driver. Yang kedua, biaya variabel, variable cost. Jenis biaya ini akan mengalami perubahan dalam jumlah totalnya, in total cost, seiring dengan naik turunnya produk yang dihasilkan atau aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan proses manufaktur atau cost driver dalam sebuah proporsi yang sama. Pengamatan terhadap keperilakuan biaya dalam hubungannya dengan cost drivernya menghasilkan adanya kelompok biaya. A. Semi-variable cost. Biaya ini merupakan kelompok biaya di mana dalam item biaya atas total biayanya sebagian merupakan unsur komponen biaya tetap atau fixed cost dan sebagian lagi merupakan unsur komponen biaya variabel atau variable cost. Kelompok biaya ini menunjukkan perilaku yang konstan dan variabel dalam sebuah relevan range tertentu. Yang ke B, step cost merupakan kelompok biaya di mana total biaya akan mengalami perubahan secara bertahap dalam suatu relevan range tertentu atas cost drivernya. Perilaku biaya ini dapat dilihat sebagai sebuah skenario naiknya biaya secara teratur. Pengelompokan biaya berdasarkan perilakunya. Yang pertama, menentukan lingkup biaya yang akan dianalisis, apakah hanya produk cost saja atau manufacturing cost atau operating cost. Yang kedua, menentukan komponen atau unsur-unsur biaya apa saja yang terlibat dalam biaya yang akan dianalisis tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan unsur-unsur biaya tersebut dan mengelompokkannya berdasarkan pada aspek keperilakuannya. Yang keempat, menguraikan komponen biaya semi variabel dan biaya semi tetap ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kelima, menentukan persamaan garis untuk menyederhanakan dan merumuskan perilaku biaya yang dianalisis tersebut guna memprediksikan pergerakan biaya. Analisis biaya bahan baku atau direct material merupakan bagian utama dan unsur terbesar pembentuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Dilihat dari produk yang dihasilkan, jelas terdapat sebuah kaitan langsung antara direct materials yang dikonsumsi atau diolah oleh perusahaan dengan produk yang dihasilkan. Apabila perusahaan hendak meningkatkan kuantitas produknya, maka ia harus menambah kuantitas direct materials yang akan diolahnya. Analisis biaya tenaga kerja atau direct labor. Direct labor adalah komponen utama yang mengubah direct materials menjadi produk dan biayanya dapat ditelusuri secara langsung dan layak. Dalam konteks ini, dapat dipahami pula bahwa memang terdapat hubungan langsung antara biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dengan tingkat kuantitas produk yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat melalui kenyataan bahwa diperlukan tambahan daya atau tenaga kerja untuk menghasilkan lebih banyak lagi produk jadi. Dengan demikian, secara sederhana, buku literatur akan menyatakan bahwa
direct labor dikategorikan sebagai variable cost. Analisis biaya bahan baku tidak langsung atau indirect materials. Bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk jadi yang dihasilkan atau hanya berperan sebagai katalisator saja misalnya. Kedua, dalam hal proporsi bagian atau komponen dan biayanya, bahan baku itu hanya memiliki porsi yang relatif kecil terhadap produk jadi. Ketiga, proses penelitian atas komponen bahan baku tersebut terlalu kompleks sehingga tidak layak untuk dilakukan. Analisis biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labors. Indirect labors merupakan biaya tenaga kerja yang dibebankan secara tidak langsung kepada produk yang dihasilkan yang nantinya akan terpusat melalui factory overhead. Pembebanan secara tidak langsung atas indirect labors ini pada hakikatnya agak berlainan sudut pandangnya dengan pembebanan secara tidak langsung atas indirect materials. Jika dalam pembebanan indirect materials terdapat ikatan atau kaitan pasti antara direct materials dengan indirect materials, yakni suatu indirect materials akan senantiasa mengikat kepada direct materialsnya, maka dalam indirect labor hal demikian belum tentu terjadi. Bisa jadi satu jenis indirect labor akan melayani tidak hanya satu jenis produk atau satu departemen saja, tetapi juga melayani beberapa jenis produk atau departemen yang berbeda. Jika demikian halnya, jelas bahwa atas biaya tenaga kerja ini tidak sepenuhnya secara langsung dibebankan terhadap satu jenis produk jadi. Analisis biaya overhead atau factory overhead. Factory overhead merupakan biaya produk yang mencakup indirect materials, indirect labors, dan other manufacturing costs. Analisis biaya overhead dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, indirect materials and indirect labors. Untuk indirect materials dan indirect labors telah dibahas di bagian terdahulu bahwa secara garis besar pada umumnya akan berperilaku sebagai variable cost. Yang kedua, fuel and energy. Bahan bakar dan energi merupakan sumber daya energi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur untuk menyelenggarakan aktivitas perusahaan. 3. Electricity. Kelistrikan merupakan kebutuhan yang hampir dapat dikatakan vital dalam perusahaan manufaktur. 4. Water and sewage. Air bersih dan air kotor merupakan komponen biaya yang pasti ada dalam perusahaan, terlepas dari jenis aktivitas utama perusahaan tersebut. 5. Komunikasi cost. Biaya komunikasi ini secara umum adalah biaya telepon dan merupakan biaya yang selalu ada dalam sebuah perusahaan. 6. Energi support. Merujuk pada definisi tersebut dapat dipahami dalam konteks perusahaan manufaktur sebagai penerapan keahlian ilmu dalam hubungan dengan produk yang dihasilkan. 7. Inspection. Biaya inspeksi merupakan biaya pengawasan yang diterapkan untuk menjamin bahwa aktivitas perusahaan telah selesai dengan ketentuan yang telah digariskan. 8. Other costs relate to production from service department. Terhadap seluruh biaya ini pada umumnya dapat digolongkan sebagai biaya dengan perilaku semi variabel. 9. Materials handling. Biaya ini secara umum dapat dipahami sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membiayai penanganan material, misalnya sebagai jasa pengangkat atau penataan material. 10. Maintenance and
repair of machine of production. Biaya ini merupakan jenis biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas mesin produksi. 11. Salaries and wages relation to production activities. Pada prinsipnya, berdasarkan definisi, salary and wage mengandung pengertian yang hampir sama, yakni uang yang dibayarkan secara rutin sebagai imbalan atas pekerjaan yang diselesaikan. 12. Depreciation, amortization, property tax, insurance, rent and lease, maintenance and repair of building of production. Secara umum, untuk penyederhanaan terhadap item-item biaya ini dapat dikelompokkan menjadi satu. Property tax dalam hal ini misalnya pajak bumi dan bangunan dan pajak alat berat.